Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dipuri dengan NIM 0537873111 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan membuat video tugas 3 mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugas yang diberikan yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama, jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% array lembur dari gaji pokok dari gaji array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Buat file, nama filenya gaji karyawan Java. Menuju public class-nya, buat di import library-nya. Pada bagian library scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Dalam program ini, scanner diperlukan karena pengguna harus memasukkan data golongan karyawan dan jumlah jam lembur. Tanpa scanner, program tidak dapat menerima data yang dimasukkan oleh pengguna saat program dijalankan. Sekarang lanjut ke bagian kelasnya. Tadi muncul kelasnya. Sekarang masuk ke bagian kelas dan metode. Ini merupakan public class-nya, namanya sama kayak nama filenya. Public class ini digunakan sebagai wadah seluruh pada program. Di dalam class juga terdapat main method. Metode main yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Ketika program dijalankan, Java akan pertama kali menjalankan perintah-perintah yang berada di dalam metode ini. Oleh karena itu, seluruh proses input, perhitungan, dan output ditempatkan di dalam metode. Sekarang lanjut membuat objek scanner. Pada bagian ini dibuat sebuah objek scanner yang diberi nama input. Objek ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan pengguna melalui keyboard. Nama objek sengaja dibuat input agar mudah digunakan pada saat mengambil data. Objek ini nantinya dipakai untuk membaca golongan karyawan dan jumlah jam lembur yang dimasukkan oleh pengguna. Sekarang lanjut ke bagian membuat array gaji. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data gaji pokok karyawan menggunakan array. Array
dipilih karena data gaji memiliki jumlah yang tetap dan tersusun secara berurutan berdasarkan golongan. Nilai pada indeks ke-0 mewakili golongan A dengan gaji 5 juta, indeks ke-1 mewakili golongan B dengan gaji 6.500.000, dan indeks kedua mewakili golongan C dengan gaji 9.500.000. Dengan menggunakan array, proses pengambilan data menjadi lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan soal yang meminta penggunaan array. Sekarang lanjut membuat array persentase lembut. Pada bagian ini dibuat array lembur yang berfungsi untuk menyimpan persentase tambahan gaji berdasarkan jumlah jam lembur. Nilai 30 digunakan untuk lembur 1 jam, 32 untuk lembur 2 jam, 34 untuk lembur 3 jam, 36 untuk lembur 4 jam, dan 38 untuk lembur 5 jam atau lebih. Penggunaan array membuat data persentase lebih terstruktur dan mudah diambil sesuai kebutuhan. Lalu kemudian lanjut ke bagian input golongan dan jam lembur. Pada bagian ini, program meminta pengguna memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur. Data golongan disimpan dalam variabel golongan bertipe string karena berupa huruf A, B, atau C, sedangkan jumlah jam lembur disimpan dengan variabel jam lembur bertipe integer karena berupa angka. Metode toUpCase digunakan agar apabila pengguna memasukkan huruf kecil seperti A, B, atau C, program akan otomatis mengubahnya menjadi huruf kapital sehingga mempermudah proses pengecekan dan percabangan berikutnya. Sekarang lanjut ke bagian menentukan gaji berdasarkan golongan. Ini menggunakan struktur percabangan if-else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan pengguna. Jika pengguna memasukkan golongan A, maka program mengambil data gaji dari array pada indeks ke-0. Jika golongan B, maka mengambil pada indeks 1. Jika golongan C, maka mengambil pada indeks 2. Selain ketiga pilihan tersebut dianggap tidak valid, sehingga program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses menggunakan perintah return. Dengan cara ini, program dapat memastikan bahwa hanya golongan sesuai ketentuan yang dapat diproses. Sekarang lanjut ke bagian menentukan persentase lembur.
Pada bagian ini, program menentukan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang dimasukkan pengguna. Program memeriksa nilai jam lembur menggunakan percabangan if-else. Jika lembur 1 jam, maka mengambil nilai 30% dari array lembur indeks ke 0. Jika jumlah 2 jam, jika lembur 2 jam, maka mengambil 32% dari indeks ke-1 dan seterusnya. Untuk lembur 5 jam atau lebih, program menggunakan persentase tertinggi yaitu 38% yang terdapat pada indeks ke-4. Apabila tidak ada lembur atau nilai yang dimasukkan kurang dari 1, maka persentase lembur akan menilai 0. Lanjut menghitung gaji lembur. Pada bagian ini melakukan proses perhitungan gaji lembur menggunakan operator aritmatika perkalian dan pembagian. Persentase lembur yang sebelumnya masih berupa angka persen terlebih dahulu dibagi 100 agar menjadi bentuk desimal. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan gaji pokok untuk mendapatkan nilai gaji lembur yang diterima karyawan. Sebagai contoh, jika gaji pokok 6.500.000 dan persentase lembur 34%, maka penghitungannya adalah 6.500.000 dibagi 34/100 sehingga menghasilkan 2.210.000. Sekarang lanjut ke bagian menghitung total gaji. Setelah gaji pokok dan gaji lembur diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung total gaji. Perhitungan dilakukan menggunakan operator penjumlahan nilai gaji pokok ditambah dengan nilai gaji lembur sehingga diperoleh jumlah gaji akhir yang akan diterima oleh karyawan. Sekarang lanjut ke bagian menampilkan hasil. Pada bagian terakhir ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil pengelolaan data kepada pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi golongan karyawan, gaji pokok, jumlah jam lembur, persentase lembur yang digunakan, besarnya gaji lembur yang diperoleh, dan total gaji akhir. Dengan menampilkan seluruh informasi tersebut, pengguna dapat melihat proses penghitungan yang dilakukan program secara lengkap dan jelas. Selesai. Sekarang coba buat di run. Muncul, saya disuruh buat masukin golongan. Coba masukin golongan B, lemburnya masukin 3 jam. Hasilnya muncul di sini, data gaji karyawannya. Golongan tadi saya masukin golongan B, gaji pokoknya 6.500.000, yang lemburnya 3 jam, persentase lemburnya 34%, gaji lemburnya 2.210.000, total gajinya jadi 8.710.000. Saat saya memasukkan golongan B dan jumlah lembur 3 jam, program kemudian masuk ke percabangan golongan dan menemukan bahwa golongan B sesuai dengan indeks ke-1 pada array gaji, sehingga gaji pokok yang digunakan adalah 6.500.000. Selanjutnya, program memeriksa jumlah jam lembur. Karena lemburnya 3 jam, program mengambil persentase lembur 34% dari array lembur pada indeks kedua. Setelah itu, program menghitung gaji lembur sebesar 2.210.000. Nilai tersebut kemudian ditambahkan pada gaji pokok sehingga menghasilkan total gaji sebesar 8.710.000. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan pada layar sebagai output program.
Selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.